Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa tasliman li rasulillah. Nahmadu wa nastaghfiru wa billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadatil muhtaramin, para alim ulama, para kiai, segenap pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung yang kami hormati, Kiai Haji Ahmad Hisham Syafaat SH MH, yang kami hormati Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Hashim Syafaat, dan segenap pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, para ibu nyai yang hadir pada acara wisuda pagi hari ini, para kiai dan bu nyai se-Kabupaten Banyuwangi yang hari ini juga berkenan untuk hadir di acara wisuda. Yang kami hormati Ketua Kopertes Wilayah 4 yang pagi hari ini diwakili oleh beliau Dr. Kiai Haji Muhammad Hasan Ubaidillah SHI MSI. Selamat datang Pak Kiai. Saya tambahi Kiai biar lebih wibawa. Yang kami hormati Bapak Kapolresta Banyuwangi atau yang mewakili, yang hari ini diwakili oleh beliau Kasat Humas Polresta Banyuwangi Bapak Tony. Yang kami hormati Bapak Dandim Banyuwangi atau yang mewakili, Bapak Kapolsek ataupun Bapak Danramil. Bapak Camat yang kami hormati, Kepala Kemenak Banyuwangi atau yang mewakili. Yang kami hormati juga Bapak Rektor, Bapak Ibu Rektor atau Ketua Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kabupaten Banyuwangi. Yang kami hormati Bapak Kepala Lapas Banyuwangi atau yang mewakili. Yang kami hormati seluruh pimpinan cabang atau cabang pembantu perbankan, mitra Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung atau mitra dari UIMSA dan juga mitra dari AKD, dari Bank Muamalat, Bank BRI, BNI, BSI, atau bank yang lain yang tidak sempat kami sebutkan, para tamu undangan, tokoh masyarakat, yang juga tidak ketinggalan yang kami hormati Kepala BMT Nusantara, Kepala BMTNO, dan juga para wali wisudawan, mahasiswa-mahasiswi UIMSA ataupun Akademi Komunitas Darussalam Blok Agung Banyuwangi. Juga tidak ketinggalan yang kami hormati segenap sivitas akademika Universitas Kiai Haji Mokhtar Syafaat Blok Agung Banyuwangi. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, hari ini kita semuanya bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka untuk tasyakur dan juga untuk mengikuti kegiatan penting di Universitas Kiai Haji Mokhtar Syafaat Abdul Qopur dan juga Akademi Komunitas Darussalam Blok Agung, yaitu pengukuhan sekaligus wisuda. Bapak Ibu sekalian kami hormati, juga tidak ketinggalan lupa yang kami cintai para mahasiswa-mahasiswi yang hari ini telah sah untuk menyandang gelar sebagai sarjana sesuai dengan ilmu yang telah dipelajari. Selamat, insyaallah manfaat barokah. Jadi saya tidak bisa memberikan apa-apa kecuali bacaan Fatihah tiap satu orang. Apa tak kayak duit ya kayak enak duitnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah saya akan menyampaikan beberapa hal penting yang telah dilaksanakan oleh UIMSA selama 1 tahun ini. Pertama, mohon barokah doanya bahwasanya tahun ini UIMSA telah mengajukan izin operasional untuk 7 program studi. Jadi insya Allah ke depan UIMSA akan bertambah lagi 7 program pendidikan baru untuk S2 dan S1. Untuk S2 yakni ada Magister Pendidikan Bahasa Arab dan Magister Ekonomi Islam. Sedangkan untuk strata 1 meliputi pendidikan agama Islam,
hukum keluarga, ilmu Al-Quran dan tafsir, ilmu kesehatan dan keperawatan. Ini insya Allah sudah diajukan proses perizinannya, mudah-mudahan 2-3 bulan ke depan ini sudah selesai, beres, dan sudah muncul SK untuk prodi baru. Barokah doanya. Selain itu WIMSA juga untuk menambah kesemangatan sekaligus untuk menambah keilmuan, WIMSA juga menggelar International Conference. Jadi kegiatan konferensi yang tidak hanya diikuti oleh mahasiswa dari Indonesia saja, tetapi juga dari berbagai negara. Dan ini diikuti oleh hampir 200 peserta dalam dan luar negeri. Dengan tema yang kemarin sempat kita laksanakan adalah pendidikan dan sains konteks global pada ketahanan dan transformasi pesantren. Cuman di bahasa Inggris kan judulnya, tidak saya baca nanti sampean bingung. Karena mocone salah. Yang kedua, kita juga untuk menambah wawasan dan kemampuan daripada para pengajar, pengampu, pada author, pada jurnal bereputasi, kita juga banyak menulis jurnal dari para dosen yang tercatat dan terindeks Scopus. Ada 7 dosen yang produktif sampai hari ini, di samping ada beberapa yang kondisional yang sudah menjadi penulis aktif di jurnal skala internasional, 7 dosen. Di antara 7 dosen itu, alhamdulillah saya tidak termasuk. Biar teman-teman saja. Di samping itu kita juga mengirimkan dosen pada International Conference. Tidak hanya menjadi peserta tapi juga menjadi pemateri dan yang mengisi pada kegiatan tersebut. Tahun ini terpilih 8 dosen mengikuti Annual Conference on Muslim Scholar yang diselenggarakan oleh Kompetes 4 Surabaya. Terima kasih Pak Yai. Ada 8, insya Allah tahun depan kita akan menambah dosen untuk mengikuti kegiatan yang semacam ini. Bahkan sebelumnya dosen pendidikan bahasa Inggris terpilih sebagai peserta Asia TOEFL, Teaching English and Foreign Language, yang diselenggarakan di Seoul, Korea Selatan sebagai pemateri di sana, yaitu Dr. Hajah Zulfi Zumala Dwi Andriani. Dan juga dosen manajemen pendidikan Islam terpilih sebagai peserta AICIS. Bapak Ibu sekalian kami hormati, di samping itu bagian daripada komitmen kita untuk meningkatkan kualitas kapasitas para dosen, kita alhamdulillah juga aktif untuk mengikutkan dosen-dosen kita dalam kompetensi dosen untuk hibah penelitian yang diselenggarakan oleh Kemenak Republik Indonesia. Jadi ini kompetitornya seluruh Indonesia dan alhamdulillah UIMSA merupakan salah satu universitas yang langganan untuk mengikut sertakan para dosennya menjadi salah satu peserta penelitian hibah yang diselenggarakan oleh Kemenak. Di samping itu, untuk pengembangan sumber daya manusia PSDM, UIMSA Blok Agung juga terus meningkatkan pengiriman dosen untuk studi lanjut program doktoral. Alhamdulillah tahun ini ada 8 dosen yang sedang menempuh program doktoral baik di dalam negeri dan di luar negeri. Harapannya ke depan semakin bertambah mutu dan kualitas sekaligus jenjang pendidikan para dosen, kita akan semakin banyak
membuka prodi-prodi tidak hanya di S1 tapi di S2 dan selanjutnya nanti tentu di S3. Harapan kita. Di samping itu juga alhamdulillah UIMSA juga terus bermitra dengan kampus luar negeri dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dengan melakukan overseas seminar, visiting lecture, kolaboratif penulisan artikel pada jurnal bereputasi nasional dan internasional. Dan alhamdulillah tahun ini kita juga kedatangan mahasiswa dari luar negeri, dari Thailand, dan insya Allah tahun depan ada beberapa mahasiswa, calon mahasiswa dari luar negeri yang sudah ingin ikut belajar di UIMSA. Dari Kamboja, dari Timur Leste, dari Malaysia, dan mungkin nanti juga bisa dari Palestina. Kasihan mereka. Dan juga untuk meningkatkan mutu kelembagaan, UIMSA juga sudah bermitra sekaligus bekerja sama dengan universitas internasional. Di antaranya dengan Universitas Malaya Malaysia, International Islamic University Malaysia, Universitas Putra Malaysia, Fatani University Thailand, Al-Azhar Kairo Mesir, Al-Aghav University Yaman, California University Riverside, dan Monash University Australia. Sebenarnya banyak sekali perguruan tinggi atau universitas dari Eropa yang ingin bekerja sama dengan kita juga, tapi masih kita pertimbangkan melalui istikharah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di samping itu bagian daripada sumbangsih kita kepada para santri dan juga kepada para mahasiswa pondok pesantren secara umum dan UIMSA pada khususnya juga telah memberikan banyak beasiswa dan bantuan untuk memperlancar proses belajar para santri dan para mahasiswa. Alhamdulillah tahun 2003-2024 pondok pesantren setahun kemarin telah memberikan bantuan kepada para santri yang kurang lancar, kurang mampu, terdampak ekonominya kurang lebih 1,3 miliar. Sedangkan UIMSA pada tahun kemarin 2023-2024 juga telah memberikan bantuan guna meringankan proses belajar para mahasiswa kurang lebih 980 juta. Termasuk pondok anak-anak juga telah memberikan bantuan kepada para anak didik, para santri pondok-pondok anak, itu kurang lebih 134 juta. Ini kadar kemampuan kita, sebenarnya ada keinginan lebih dari kita untuk membantu semaksimal mungkin, tapi karena kebutuhan pesantren, kebutuhan UIMSA dan lembaga pendidikan yang di bawah pondok pesantren ini juga masih banyak kekurangannya, kebutuhannya, maka hanya kadar kemampuan itu yang bisa kita berikan, mudah-mudahan bermanfaat, barokah dunia akhirat. Sekaligus hari ini saya sampaikan jumlah wisudawan UIMSA ada 350, S1, S2 dan AKD 15. Hari ini alhamdulillah kita mempunyai 3 fakultas dan 11 prodi, insya Allah nanti ditambah 7 jadi menjadi 18. Untuk S1 dan S2 ditambah 3 ditambah 2 menjadi 3. Adapun untuk Akademi Komunitas, ini sekaligus saya mewakili Direktur Akademi Komunitas Bapak Imron. Saya sampaikan bahwasanya untuk Akademi Komunitas Darussalam ini ada 15 wisudawan. Akademi Komunitas ini adalah salah satu embrio ke depannya untuk dilanjutkan ke jenjang berikutnya. Jadi dulu Menteri Pendidikan memberikan fasilitas pendirian AKD, Akademi Komunitas,
ada 10 pesantren dan alhamdulillah insya Allah satu-satunya yang masih bertahan dari 10 itu akademi komunitas hanya di Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung. AKD mempunyai jurusan Diploma 1 Prodi Kesehatan Kulit dan Rambut. Yang kedua Prodi Administrasi Jaringan Komputer dan yang ketiga adalah Prodi Produksi Tekstil. Dan alhamdulillah total yang telah diluluskan selama 3 tahun ini kurang lebih ada 150 mahasiswa. Capaian prestasinya juga luar biasa. Pernah juara 1 Banyuwangi Fashion Festival tahun 2023. Yang kedua juara Sustainable Modest Fashion yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Jember tahun 2023 dan finalis International Modest Fashion Festival tahun 2024 dan insya Allah sebentar lagi katanya akan dikirim ke Milan, Italia. Nggak tahu ke sana untuk jadi TKI atau fashion, nggak tahu saya. Dan alhamdulillah juga atas kerja keras dari seluruh komponen yang ada di Akademi Komunitas, kurang lebih sebulan yang lalu AKD ini sudah divisitasi dan tinggal menunggu surat keputusan dari Kementerian Pendidikan dan insya Allah mudah-mudahan secepatnya akan bisa beralih status menjadi Politeknik Darussalam Blok Agung. Jadi Akademi Komunitas akan menjadi Politeknik Darussalam yang disingkat menjadi Polida. Polida Pak Tony, bukan Polda. Polida, Politeknik Darussalam. Insya Allah nanti akan ada beberapa prodi, salah satunya adalah bisnis digital, desain mode, agrobisnis, kosmetika dan kecantikan, serta teknik otomotif. Jadi insya Allah bagi teman-teman yang belajar di SMK Darussalam Blok Agung tidak perlu khawatir karena ke depan SMK bisa melanjutkan di Politeknik. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kenapa Pondok Blok Agung ini tidak hanya fokus pada pendidikan berbasis agama, karena memang kebutuhan santri tidak hanya bisa mengaji, tidak hanya sekedar harus bisa paham ilmu agama, tapi lebih daripada itu santri harus bisa berprestasi di bidang-bidang yang lain. Dan alhamdulillah santri Blok Agung sudah banyak yang masuk di pemerintahan, termasuk diterima di TNI atau di Polri. Karena memang pada prinsipnya orang mondok itu tidak harus menjadi kiai, tidak harus menjadi bunyai, tidak harus menjadi ustadz, jadi apa saja yang penting jadi kiai di bidangnya. Ini penting karena ada sebagian para wali santri atau calon wali santri masih beranggapan kalau mondok itu pulang harus jadi kiai. Tidak semuanya harus jadi kiai, sampai jadi guru bisa, jadi kapolsek bisa, tapi jadi kapolsek yang kiai. Jadi Kapolres bisa, jadi Dandim bisa, tapi jadi Dandim yang kiai. Bagaimana caranya? Ya nanti mungkin ya sebelum waktu apel, sebelum masuk kantor wajib sholawatan. Atau mungkin nanti wajib hafal Quran, menghatamkan Quran setiap sebulan sekali. Kan itu sudah kiai pada posisinya. Karena dalam hadis disebutkan khairukum man lam yatruk akhiratahu lidunyahu wala dunyahu li akhiratihi walam yakun kallan 'alan nasi. Jadi dalam hadisnya Nabi disebutkan sebaik-baiknya kamu adalah orang yang tidak meninggalkan urusan agama demi mengejar urusan dunia dan tidak meninggalkan urusan dunia hanya untuk mengejar ilmu agama. Artinya keduanya harus balance, keduanya harus seimbang dan keduanya harus mempunyai porsi yang sama.
Di samping itu kami sampaikan sebagian di Blok Agung alhamdulillah mulai PAUD sampai perguruan tinggi S2 sudah ada, dan kalau nanti Politeknik itu kita sudah mendapatkan SK-nya, berarti di Blok Agung ini ada 3 perguruan tinggi, yaitu Ma'had Ali, Polida, dan UIMSA. Tentu ini menjadi khasanah tersendiri untuk pengembangan keilmuan yang ada di Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung. Sekaligus untuk menjawab banyak orang yang mengatakan bahwasanya pesantren tidak mempunyai masa depan dan lulusan pesantren tidak bisa diharapkan. Nah, tentu ini adalah pendapat yang menurut saya tidak tepat, karena kalau memang pondok pesantren itu tidak mempunyai harapan, tidak bisa diandalkan, dan tidak bisa memberikan jaminan masa depan yang lebih baik, maka pondok pesantren ini sebenarnya sudah harus tutup ratusan tahun yang lalu. Tapi bukti konkret dan nyatanya ternyata pondok pesantren justru semakin berkembang, dan bahkan para alumninya juga mampu untuk berkiprah lebih baik dari yang di luar pondok pesantren. Dan perlu diingat, pesantren ini adalah merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Dimulai zaman Wali Songo itu sudah ada yang namanya pondok pesantren, meskipun belum berbasis kurikulum. Tapi itu adalah embrio daripada pondok pesantren. Dan hari ini kurang lebih ada sekitar 8.000 sekian pondok pesantren yang tercatat di Kementerian Agama. Ini tentu merupakan aset dan sumbangsih yang sangat luar biasa untuk pemerintah Indonesia. Bapak Ibu sekalian kami hormati, para tamu undangan, kami atas nama segenap sivitas Universitas Kiai Haji Mokhtar Syafaat mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan, support, dan juga kerjasamanya, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita semuanya tetap bisa untuk berbangga dan bahkan berterima kasih, bersyukur, karena dulu ini pertama kali berdiri dari Setaida, sekolah tinggi, lalu menjadi institut, dan alhamdulillah sekarang sudah beralih menjadi universitas. Dimulai tahun 2001 dan sempurna menjadi universitas tahun 2023. Tentu ini perjalanan yang luar biasa panjangnya. Dan insya Allah ini menjamin nilai kemutuan dari sebuah lembaga perguruan tinggi seperti UIMSA. Ini. Jadi sampean tidak usah khawatir, insya Allah guru-gurunya, para pengasuhnya, para bunyainya ini tidak akan pernah melupakan para mahasiswanya, para santrinya, para mutakhorijinnya, alumninya, karena minimal sampean itu didoakan oleh para kiai, para pengasuh, para ustadz di sini sehari 5 kali, minimal itu. Karena setiap selesai kita sholat berjamaah, kita bersama-sama mendoakan para santri, mendoakan para wali santri, dan mendoakan para alumni, semoga di rumah tetap berkiprah dan mempunyai nilai manfaat lebih untuk masyarakat. Dan ini insya Allah menurut saya ya hanya di pondok pesantren yang masih tersambung secara batiniah antara guru dan murid. Harapan kita ke depan seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Haji Kojin dan sering disampaikan oleh para kiai, jangan pernah menganggap kita adalah mantan dosen, mantan guru, atau mantan kiai, karena sekali kita diajarkan selamanya kita tetap menjadi murid dan guru, alaqah batiniah yang tidak bisa dipisahkan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, juga yang terakhir mungkin nanti akan banyak disampaikan oleh Bapak Pengasuh. Intinya banyak sudah disampaikan, Bu Nyai Ruroh juga menyampaikan,
Kemarin waktu yudisium juga sudah disampaikan. Untuk para santri kita berharap karena sebentar lagi akan ada acara khataman Ihya dan juga haul. Seluruh santri yang ingin memang punya keinginan untuk boyong diharap untuk pulang setelah kegiatan khataman Ihya. Tinggal 3 bulan lagi, mudah-mudahan itu juga menambah nilai keberkahan bagi ilmu yang kita dapatkan di Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung. Tepatnya tanggal 19 Januari hari Ahad akan dilaksanakan puncak acara haul dan insya Allah tanggal 22-nya sedikit kita bertasyakur akan ada hiburan yang insya Allah akan dimeriahkan oleh Denny Caknan dan DC Musik gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi atas nama Sivitas seluruhnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Tetap dijaga hubungan lembaga, tetap dijaga hubungan dengan para dosen, dan tetap dijaga hubungan pertemanan dengan teman-teman kita selama di pondok pesantren. Dari saya wabillahi taufik walhidayah wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.